Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rekan-rekanku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji ada 7 macam perkara yang dapat merusak. Ono 7 macam perkara sing iso ngerusak atine menungso, ngerusak imane menungso, ngerusak ketauhidane menungso. Wong lek wis rusak ati tauhide menyang Allah, maka orang ini tidak akan dapat diharapkan keselamatannya nanti di akhirat. Bisa jadi ana ing donya slamet, wonge ya sugih, bondone cukup, mobile ya mewah, omahe ya tingkat, kebone ya ombo. Tapi kalau dia mensekutukan Allah, tidak menjamin harta yang ia miliki dapat menyelamatkan dirinya nanti di hadapan Allah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu sab'atal mubiqat. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang dapat merusak. Nah, 7 macam perkara yang dapat merusak ini perlu kita ketahui satu persatu. 7 macam perkara yang dapat merusak, nomor 1 adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mukmin yang memiliki keimanan, ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah, tentunya naudzubillah summa naudzubillah apabila diri kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Baik dalam Undang-Undang 45, dalam Utayan Pancasila, sila yang pertama, tentu apapun agamanya bersepakat ketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah Tuhan itu cuma satu. Nah, di akhir zaman pada saat ini tentunya orang-orang banyak yang terpeleset. Saudara-saudara kita doakan agar kembali kepada Allah yang terpeleset ke jalan kesesatan, yakni asyirku billah. Banyak yang bersekutu dengan syaitan, banyak yang meminta bantuan syaitan, banyak yang menghambakan dirinya kepada syaitan. Maka oleh sebab itu, mari kita jauhi perilaku syirik kepada Allah ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ini. Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, walaupun dosanya itu tumpuk tundung sampai langit. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahi alaikum. Maka bagi orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa dan dosanya itu sudah sampai kepada langit, penuh langit dengan dosanya, kemudian ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal terhadap apa yang telah dilakukan selama ini, Allah akan senantiasa memberikan pengampunan kepada hamba-hamba yang menyesal, hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh sebab itu mari kita jauhi sikap syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sejelek-jeleknya jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat merusak diri kita adalah wasyihro, yaitu berperilaku berbuat sihir. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man tatayyara lahu au takahana au tukuhina au sahira lahu. Maka tidak termasuk dari golonganku atau dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mempercayai atau percaya terhadap suara-suara burung. Ada burung berkicau, ya artikan, wah, kalau ada burung seperti ini suaranya, wah nanti ada tamu. Kalau ada burung seperti ini suaranya, ini bahaya. Nah, orang yang mempercayai suara-suara burung yang semacam itu termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan kerusakan. Percaya terhadap suara-suara burung. Padahal suara-suara burung itu adalah suara burung yang memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan suaranya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah autakahanalahu, atau orang-orang yang berbuat tenung, atau orang-orang autukuhina, atau orang-orang yang minta ditenungkan, atau orang-orang ausahirolahu, yang berbuat sihir. Pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah tongkat kayu. Kemudian oleh Raja Fir'aun pada saat itu mengundang ahli-ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ahli-ahli sihir membuat tali-tali menjadi sosok ular yang menakutkan. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah lewat nabinya dengan tongkat yang dibawanya, Allah menyuruh untuk dilemparkan, serta merta tongkat itu menjadi sebuah ular yang besar, menjadi ular yang sangat besar. Kemudian ular yang besar tadi memakan seluruh ular-ular yang dibuat oleh ahli sihir pada saat itu. Kita bedakan mana sihir, mana mukjizat. Kalau sihir bisa dipelajari, siapapun bisa belajar ilmu sihir, dan orang akan bisa tentang ilmu sihir. Tapi kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Mukjizat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan pelajaran tentang tata cara mukjizat, karena mukjizat itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir merupakan salah satu jalan yang merusak bagi kehidupan kita manusia. Semoga kita terhindar dari sihir, terhindar dari sikap-sikap yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga adalah wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bil haq. Menghilangkan nyawa seseorang yang padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendaki hal tersebut. Artinya ini menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja tanpa sebab. Beda dengan perjuangan dulu, menegakkan agama Islam, mendirikan bangsa ini perlu pengorbanan nyawa. Tapi membunuh secara sengaja tanpa hak inilah yang akan merusak dirinya dan akan menjauhkan dirinya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis dinyatakan, al-qatil wa maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Jadi ada dua orang yang saling bunuh-membunuh, ini akan masuk neraka sebab bunuh-membunuhnya tanpa sebab. Loh, kok bisa? Orang yang terbunuh ini tidak wajar kalau masuk neraka. Seharusnya yang masuk neraka orang yang membunuh. Ya,
kalau kita secara menyimpulkan arti kalimatnya seperti itu. Tapi ini memiliki makna yang sangat besar. Yang dimaksud al-qatil wa maktul di sini adalah ada dua orang yang bersepakatan untuk saling membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berebut, namanya kekuasaan. Kalau sekarang ini kekuasaan berebut dengan bunuh membunuh, mau jadi apa Republik Indonesia ini? Bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah al-qatil wa maktul ini adalah orang yang bersepakat untuk bunuh membunuh tanpa sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan merusak dalam kehidupan manusia, dan kelak pada hari yaumil kiamah juga akan mendapatkan tempat yang tidak layak menurut Allah. Tempatnya adalah neraka. Kemudian yang keempat, wa akala riba, orang-orang yang senang memakan harta riba. Harta riba ini orang biasanya terjebak dalam kondisi yang sulit, kondisi yang lemah. Nah, bagi pelaku-pelaku riba ini memang secara kasat mata membantu, ingin menolong, dan pada hakikatnya dia adalah ingin menenggelamkan, justru bukan menolong. Nah, orang-orang yang senang makan riba semacam inilah ini yang nanti akan masuk neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian yang kelima, wa aklal malal yatim, orang-orang yang dengan senang memakan harta-harta anak yatim. Anak yatim dilindungi oleh Allah. Dinyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yatim ini adalah orang-orang yang ada pada tanggungan kita, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta benda. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatimi kahataini yaumal qiyamah. Aku dan anak-anak yatim itu laksana ibu jari dan jari telunjuk ini nanti di yaumil qiyamah. Seberapa dekatnya antara jari tengah dan jari telunjuk ini. Inilah gambaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti ketika di yaumil qiyamah. Dan bagi orang-orang yang mau menanggung mencukupi kebutuhan anak-anak yatim ini nanti bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga seperti layaknya dua jari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga orang-orang yang diberikan kemampuan harta benda untuk selalu membantu anak-anak yatim yang terlantar, dicukupi kebutuhannya, disekolahkan, jangan sampai putus sekolah. Kemudian kalau bisa diperhatikan masalah ekonominya. Nah, maka kita doakan bagi orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang keenam yaitu watawalli yaumaz zahfi, orang yang lari dalam peperangan. Ini termasuk dari 7 macam perkara yang merusak. Berjuang itu hukumnya wajib. Bagi mereka yang lari dalam barisan perang, maka dia wajib masuk neraka. Orang yang lari dalam barisan perang disebut orang munafik. Orang yang munafik maka dirinya harus wajib juga masuk ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu kita yang bukan masa peperangan pada saat ini, tentunya kita harus bersyukur. Kita hanya disuruh untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Yang berjuang, yang berperang dulu adalah leluhur-leluhur kita. Tugas kita adalah mengisinya agar senantiasa kemerdekaan ini dapat terisi dengan hal-hal yang baik, dapat terisi dengan hal-hal yang positif, dapat terisi dengan sesuatu yang membanggakan bangsa dan negara, juga membanggakan agama kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi pertiwi yang kita cintai ini. Itu yang keenam. Lantas yang ketujuh, 7 macam dari perkara yang merusak tadi adalah wa qasfal muhsanatil ghafilatil mu'minat,
menuduh wanita yang baik-baik, dalam arti memfitnah. Nah, sementara orang yang difitnah ini tidak merasa melakukan apa yang difitnahkan kepadanya, maka oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Bila ada kabar berita burung yang belum jelas, kita harus tabayun, kita harus memperjelas dulu bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di lingkungan kita. Jangan sampai kita menyesal setelah kita menyampaikan sesuatu yang ternyata itu adalah hak, itu akan berakibat fatal untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan bangsa kita ini. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kehidupan kita senantiasa diliputi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.